Aksi massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Nunukan atau Amankan geruduk kantor DPRD Nunukan dengan membawa 7 tuntutan pada Selasa 6 September. Diketahui ada sebanyak 50 mahasiswa yang tergabung dalam beberapa elemen lembaga seperti PMII, LMND, GMKI, IMM, GAMKI, PMNTT, FKMPKN, dan IMDKN turun melakukan aksi demonstrasi. Aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis. Baik Firda dan Tribuners, memang untuk aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Amankan di Kabupaten Nunukan ini sudah bergulir sejak dalam minggu ini sudah bergulir 2 kali untuk aksi kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD Kabupaten Nunukan. Aksi yang dilakukan terakhir pada hari Selasa tanggal 6 September lalu, ada sebanyak 50 mahasiswa yang tergabung dalam beberapa lembaga turun ke kantor Dewan ataupun DPRD Nunukan untuk melakukan aksi kenaikan harga BBM. Masa demonstrasi sempat melakukan aksi bakar ban di hadapan petugas keamanan yang berjaga, baik Polres Nunukan maupun Satpol PP Nunukan, termasuk juga hadir saat itu Ketua DPRD Nunukan Rahma Lepa dan beberapa anggota Dewan lainnya. Korlap Aksi Amankan bernama Muhammad Yusuf menyampaikan sejumlah tuntutan yang mereka bawa saat aksi tersebut. Tak hanya menolak kenaikan BBM bersubsidi, ada tuntutan lain yang juga dibawa oleh aksi demonstrasi seperti mengusut dan menangkap mafia BBM di Kabupaten Nunukan, kemudian membentuk Satgas Pengawasan BBM bersubsidi dan gas LPG 3 kg, meminta transparansi terkait jumlah distribusi BBM subsidi di Kabupaten Nunukan, percepat pembentukan forum CSR yang bertanggung jawab mengawasi 30 perusahaan yang beroperasi di wilayah 3 Kabupaten Nunukan, kemudian juga pembangunan jalan dari Desa Mansalong ke Desa Beringin, dan terakhir adalah pembangunan jalan menuju kampus Politeknik Negeri Nunukan. Korlap Aksi berharap anggota Dewan segera menyampaikan tuntutan mereka, pertama mengenai kenaikan BBM kepada pemerintah provinsi, lalu ditindaklanjuti ke pemerintah pusat. Aksi massa yang melakukan demonstrasi saat itu berlangsung tertib, dan Yusuf mengatakan bahwa kenaikan BBM yang terjadi pada masa transisi pandemi COVID-19 membuat masyarakat semakin terpuruk, sehingga dengan adanya kenaikan tersebut membuat segala aktivitas di Kabupaten Nunukan yang berkaitan dengan perbatasan ini juga berdampak sangat signifikan. Lantaran kebutuhan barang pokok yang ada di Kabupaten Nunukan itu dipasok dari luar daerah. Sehingga Yusuf meminta anggota Dewan di Nunukan untuk sigap menindaklanjuti tuntutan mereka. Dan dari keterangan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Nunukan, Rahma Lepa, saat aksi berlangsung bahwa pihaknya sudah membawa tuntutan mengenai penolakan kenaikan harga BBM itu ke DPR RI, dan itu sudah dibawa dan ditindaklanjuti. Kemudian mengenai tuntutan lainnya akan segera diproses, akan segera diusut oleh DPRD Nunukan, dan mengenai pembangunan jalan baik dari Desa Mansalong ke Desa Beringin dan juga pembangunan jalan menuju kampus Politeknik Negeri Nunukan yang disampaikan oleh Rahma Lepa itu merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Kaltara. Namun pihaknya akan mengajukan permohonan untuk pembangunan tersebut kepada DPRD Provinsi Kaltara agar itu menjadi atensi dan juga menjadi prioritas pada APBD murni tahun 2023 mendatang. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Felis dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Muhammad Yusuf, Korlap Aksi. Berikut liputannya untuk Anda. Tuntutan yang pertama, menolak kenaikan BBM bersubsidi. Dan yang kedua, usut dan tangkap mafia di Kabupaten Nunukan. Dan yang ketiga, membentuk Satgas Pengawasan BBM bersubsidi dan gas LPG kilogram bersubsidi di Kabupaten Nunukan. Dan yang kelima, percepat pembentukan forum CSR yang berbentuk
yang bertanggung jawab mengawasi 30 perusahaan yang beroperasi di wilayah 3. Oke. Dan yang keenam, membangun jalan raya dari desa Mansalong ke desa Beringin. Dan yang ketujuh, membangun jalan raya menuju kampus Politeknik Negeri Nunukan. Untuk mereka sampaikan ke pusat dan ke provinsi. Apa nih harapan setelah demo yang dilakukan hari ini? Ya harapan saya sih, harapan dari dulu dari saya ya sebenarnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.